Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Naga itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas dengan api ungu hitam yang terus merembes keluar dari tubuhnya. Apakah ini api 3000 membakar? Gumam seseorang dengan pelan di tengah kesunyian. Mugu juga dikejutkan dengan ukuran naga itu, namun dia pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya juga menjadi lebih padat. Soyan melihat naga besar di depannya dan telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Dia menemukan segel naga yang ditanam Xian di telapak tangannya nampak menjadi panas. Sepertinya apa yang dikatakan Xian itu benar. Pikir Soyan saat dia merasakan perubahan panas di telapak tangannya. Itu adalah api 3000 membakar. Kalian semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah kalian dapat menundukkannya. Ingat, gunakan taktik yang sesuai, jangan membangunkannya dari tidurnya, kata Qiuling dengan suara yang dalam. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara sebelum tertuju pada Mugu. Mugu hanya tersenyum dingin di depan tatapan Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun. Qiuling perlahan menarik matanya sebelum beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan, kamu adalah juara kali ini. Karena itu kamu harus menjadi yang pertama, kata Qiuling. Mata semua orang tertuju pada Soyan saat mendengar itu. Soyan sedikit mengangguk dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Kekuatan naga itu semakin terasa kuat saat kaki Soyan semakin mendekati naga besar. Ia sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan itu. Soyan akhirnya tiba di depan naga besar di depan banyak tatapan panas. Xiaoyan, letakkan tanganmu di dahi naga itu. Ada segel naga di sana yang ditutupi oleh api kehitaman. Masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menaklukkannya, kata Qiuling. Soyan tersenyum pahit saat mendengar itu. Dia melangkah maju dan melihat segel naga itu dengan api ungu hitam di atasnya. Apa ini adalah segelnya? Sungguh segel yang kuat. Lebih kuat dari segel api jatuh hati, pikir Soyan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tangannya dengan lembut menyentuh dahi naga. Soyan terkejut saat merasakan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat menyentuh segel itu. Sebaliknya ada hawa dingin yang merembes, namun dia tidak bisa merasa ragu saat ini. Kekuatan spiritualnya melonjak di tangannya dan menembus segel naga. Jiwanya seperti menembus lapisan dan muncul di ruang kosong. Ada naga kecil di tengah api dengan mata tertutup. Soyan tahu bahwa naga kecil ini adalah intinya. Rasa panas melonjak di matanya saat melihat itu. Dia terbang menuju naga kecil itu dan mendarat di atasnya dengan kekuatan spiritualnya yang perlahan menyebar. Cara seperti ini tidak berhasil, pikir Soyan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika naga hitam tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang dipenuhi dengan api hitam mengandung hawa dingin saat dia menatap jiwa Xiaoyan, membuat Xiaoyan tiba-tiba menegang. Manusia yang bodoh, kata naga hitam yang tiba-tiba mengeluarkan suara manusia yang mengejutkan Xiaoyan. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu dan membebaskanmu, kata Xiaoyan buru-buru berbohong. Enyahlah, kata naga hitam itu dengan ekspresi mengejek di matanya. Sebelum Soyan bisa mengatakan apapun, api hitam tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan menyapu ke arah Soyan dari segala arah. Ekspresi Soyan segera berubah ketika dia melihat api hitam meluncur ke arahnya. Soyan segera menarik kekuatan spiritualnya dan mundur dengan cepat, namun api hitam bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, api hitam menyusul jiwa Soyan dan menghancurkannya. Soyan membuka matanya dan tiba-tiba menarik tangannya saat jiwanya dihancurkan. Naga hitam itu terlalu menakutkan karena menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan lainnya. Saya telah gagal, naga itu terlalu galak, kata Soyan merentangkan tangannya. Kekecewaan melintas di mata Qiuling saat dia mendengar itu. Dia hanya mengangguk dan menghela napas. Berikutnya, kata Qiuling. Mugu dengan cepat melangkah maju saat mendengar itu. Rasa dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat Mugu bergerak. Dia melangkah maju dan menahannya. Kenapa? Apakah Panatua Qiuling tidak berniat mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya semua ini sudah diatur menarapil, kata Mugu menyipitkan matanya dan tertawa saat melihat Qiuling menahannya. Saya ingatkan kamu jangan menggunakan trik apapun. Kalau tidak, kata Qiuling dengan dingin. Jika saya bisa menundukkan naga itu, bukankah itu akan membantu menerapil menyingkirkan bencana besar? Kata Mugu tersenyum dingin, sebelum perlahan berjalan ke arah naga api. Tangan Qiuling sedikit mengepal, matanya menyapu kelompok Xiaoyan agar mereka lebih memperhatikan. Setelah itu dia berbalik dan mengikuti di samping Mugu. Dia akan segera bertindak jika Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Mugu hanya tersenyum dingin saat diawasi oleh Qiuling. Tangannya mulai menyentuh segel naga dan menutup matanya. 10 menit kemudian Mugu tiba-tiba membuka matanya.
dan segera mundur 2 langkah dan mengerutkan keningnya. Qiuling menghela napas lega setelah melihat Mugu juga gagal dan mundur. Selanjutnya, kata Qiuling, selama waktu berikutnya mereka yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun semua orang pada akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah bahkan diguncang hingga mereka memuntahkan darah karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Ayo pergi, kata Qiuling dengan kecewa. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiaoyan tiba-tiba melihat senyuman aneh di wajah Mugu. Hatinya langsung tegang. Qiuling, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan naga api seperti ini. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus, kata Mugu dengan dingin. Perkataan Mugu menyebabkan ekspresi semua orang nampak berubah. Ekspresi Qiuling menjadi suram saat mendengar suara dingin yang bergema itu. Dia melambaikan tangannya dan pilar doci yang besar membawa suara tajam saat meluncur ke arah Mugu. Mugu menghindar dan mundur dengan gesit. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel saat dia mundur dengan cepat. Sesaat kemudian segel di dahi naga tiba-tiba memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk, pikir kelompok Xiaoyan saat merasakan fluktuasi energi yang memancar. Mugu, kamu berani, teriak Qiuling dengan marah. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Tenang, aku hanya mencoba membantu menerapil menyelesaikan masalah ini, teriak Mugu tersenyum dingin. Segel di tangannya dengan cepat berubah. Suara ledakan keras tiba-tiba meletus saat segel di dahi naga meledak. Naga api membuka matanya. Naga api yang terbangun segera menyebabkan keributan kelompok Xiaoyan. Naga api menyapu matanya ke arah kelompok Xiaoyan dan meraung ke langit. Saat rawangan itu terdengar, nyala api ungu di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Mugu, kamu mencari kematian, teriak Qiuling dengan geram. Menerapil tidak dapat menangani naga api ini. Apa gunanya menyimpannya? Mengapa kamu tidak membiarkan sekte jiwa membantumu menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Kata Mugu tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah saat Qiuling meluncur ke arahnya dengan niat membunuh yang dalam. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik giok itu dan memberitahu ketiga ketua, teriak Qiuling yang meluncur ke arah Mugu. Xiaoyan, Caoying dan lainnya segera mengangguk saat mendengar teriakan Qiuling. Mereka baru saja mengeluarkan manik giok ketika banyak jarum melesat dan menghantam manik giok, membuat manik giok terlempar dari tangan mereka. Xiaoyan mendengus dingin, 2 jarinya dengan cepat menjepit jarum itu. Sementara tangannya yang lain menghancurkan manik giok. Setelah itu dia berbalik ke arah datangnya serangan dan menemukan orang-orang yang menyerang ternyata adalah 2 di antara kelompok mereka. Tidak disangka masih ada anggota sekte jiwa. Gumam Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat kedua orang itu. Memangnya kenapa jika kamu sudah mengirim pesan? 3 ketua menerapil sedang menjaga segel di wilayah bintang. Selain itu, kota Pil sudah diserang. Para ahli dari menerapil tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri, kata sosok itu tertawa dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Sepertinya beberapa ahli dari sekte jiwa telah menyerang kota Pil. Hal ini akan menunda cukup banyak ahli dari menerapil. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Kata Caoying yang berdiri di belakang Xiaoyan. Sementara Qiuling dan Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Saat ini hanya Xiaoyan yang menjadi pelindung mereka. Ekspresi Songqing nampak kusam saat melihat itu. Namun dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saat ini kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari menerapil, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Dan Chen dan Caoying melebarkan mulut mereka saat mendengar itu. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Ruangan tiba-tiba beriak ketika gelombang kekuatan besar menyelubungi naga api. Di saat bersamaan, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya. Jelas Kongji dan 2 lainnya telah bertindak. Kemarahan melonjak di mata naga api saat merasakan peningkatan kekuatan segel. Meskipun dia tidak dapat membunuh 3 ketua menerapil, dia tetap akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri pada kesempatan kali ini. Segel dari 3 ketua selama ini telah menyebabkannya menderita. Energi penghancur menyebar dari tubuhnya sementara kemerahan menyala di matanya. Api hitam kecil keluar dari tubuhnya dan menghantam segel di dahinya menyebabkan segel hitam perlahan mulai retak. Mengikuti segel yang perlahan mulai retak, kilatan energi di mata naga api menjadi lebih redup. Jelas sejumlah besar energinya telah terkuras setelah menghantam segel. Ekspresi Caoying dan lainnya menjadi sedikit pucat saat melihat segel yang mulai retak. Di sisi lain, Xiaoyan nampak tenang. Jika naga itu terbebas dari segelnya, kesempatan untuk menundukkannya akan meningkat. Kongji, kali ini kamu akan gagal, gumam sosok penyerang itu tertawa dingin. Tawa dingin itu baru saja terdengar ketika tubuh naga besar berputar dengan keras di ruang kosong. Di tengah suara ledakan keras, Mugu dan Qiuling yang terlibat dalam pertempuran sengit segera mundur beberapa langkah sebelum mengalihkan mata mereka ke arah naga api
yang menimbulkan suara retakan keras. Sialan, pikir Qiuling yang ekspresinya menjadi jelek saat melihat naga api yang lolos dari segel. Sementara itu kegembiraan melonjak di wajah Mugu. Kakinya melangkah maju saat berbicara sambil tersenyum. Selamat karena kamu telah lolos. Apa mungkin kita bisa berdiskusi? Selama kamu tetap berada di Sekte Jiwa selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Saya berani menjamin tentang hal itu, kata Mugu seraya mengalihkan matanya ke naga api di langit. Orang tua itu mencoba berdiskusi dengan naga itu. Gumam Coying dan lainnya menegang saat mendengar kata-kata Mugu. Naga api melirik Mugu di depannya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berbicara. Itu tidak ada masalah. Namun saya harus berkeliling benua dulu. Setelah itu saya akan menuju ke Sekte Jiwa. Wajah Mugu berkedut saat mendengar itu. Apa kamu tidak benar-benar berniat? Kata Mugu dengan suara yang dalam. Kalian semua sama saja. Kamu ingin saya mempercayai kata-katamu? Mimpi, kata naga api dengan kilatan dingin di matanya. Dia jelas tahu Mugu hanya ingin mendapatkan api surgawinya. Ekspresi Mugu menjadi sangat suram saat mendengar itu. Qiuling yang juga mengerti situasinya segera menunjukkan ekspresi kepada kelompok Shoyan agar mundur agak jauh. Jika Mugu dan naga api akhirnya bertarung, itu akan menjadi hal yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Mugu, dia bukan tandingan naga api dan sepertinya masalah akan diselesaikan. Pada saat itu, para ahli dari Menerapil akan turun tangan untuk mengurus keduanya. Mugu sedikit mengerutkan keningnya saat melihat kelompok Shoyan mundur. Dia tahu pikiran mereka, namun ini bukan waktunya untuk memikirkan hal seperti itu. Meskipun naga api ini kuat, dia harus membawanya kembali ke Sekte Jiwa terlepas apapun yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan diriku karena kejam. Menerapil mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi Sekte Jiwa akan memberitahumu apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian, kata Mugu dengan dingin seraya merentangkan tangannya. Suara Mugu baru saja terdengar ketika ekor besar merobek udara membawa angin panas yang dengan keras meluncur ke arah kepala Mugu. Serangan mendadak itu mengejutkan Mugu. Tubuhnya berkedip dan muncul di tempatnya agak jauh. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat naga api yang telah mengayunkan ekornya yang besar. Tangannya mengepal dan batu giok muncul di tangannya dan menghancurkannya. Setelah giok hancur, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dan membentuk celah spasial. Sesaat kemudian 3 sosok manusia berjubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. 3 aura yang besar dan kuat tiba-tiba menyapu ruang kosong saat ketiganya muncul. Bahkan mata naga api mengungkapkan keseriusan ketika merasakan 3 aura besar yang menyebar. Itu adalah para penatua tinggi dari Sekte Jiwa. Pikir Soyan yang wajahnya berubah. Dia menemukan kekuatan dari ketiga sosok berjubah hitam yang sama dengan Mugu. 4 dojun, barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi atas di dataran tengah tidak memilikinya. Teror Sekte Jiwa di dalam hatinya sekali lagi naik ke tingkat yang lain. Sepertinya Sekte Jiwa sudah sangat siap untuk menangani naga api. Pikir Qiuling yang ekspresinya nampak suram. Dengan bala bantuan yang kuat, kemungkinan naga api akan kesulitan melawan 4 dojun. Mugu, kerjamu sangat buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama, kata Mu Cheng. Apa menurutmu Menerapil adalah orang biasa? Tidak perlu mengatakan itu, kita tidak punya banyak waktu. Kekacauan di luar hampir meredah. Kemungkinan 3 orang itu akan kesini. Hanya kita berempat saja bukan lawan mereka, kata Mugu. Benar, manfaatkan saja waktu sepenuhnya. Ketua memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang salah, kita semua akan menderita, kata Mulong. Ayo bertindak, lakukan seperti yang kita rencanakan, kata Mugu dengan dingin. Matanya dengan gelap melirik Xiaoyan dan niat membunuh melonjak di hatinya. Namun sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Karena itu dia hanya bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuk formasi dan cegah naga ini menyerap kekuatan cahaya bintang. Teriak Mugu dengan dingin dan tubuhnya memimpin ke depan sementara 3 lainnya melesat ke 3 arah berbeda dan mengepung naga api. Formasi 10.000 jiwa iblis. Teriak keempatnya. Kabut hitam melonjak dari tubuh mereka dan menyebar ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang dingin dan jeritan-jeritan tajam terdengar dari kabut hitam. Dengan penyebaran kabut hitam, cahaya bintang yang merembes masuk nampak terhalang. Manusia sialan! Teriak naga api meraung marah saat merasakan perubahan itu. Mulutnya yang besar melebar dan pilar api ungu ditembakkan dari mulutnya, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dimanapun pilar api itu melintas. Ekspresi Mugu dan 3 lainnya sedikit tenggelam saat melihat pilar api ungu besar yang meluncur ke arah mereka. Segel di tangan Mugu berubah dengan cepat menyebabkan kabut hitam berfluktuasi ketika banyak rantai hitam keluar dari kabut hitam dan menghantam pilar api, hingga menimbulkan banyak lubang pada pilar api dan menghancurkannya.
Setelah rantai hitam menghancurkan pilar api, rantai hitam akhirnya berubah menjadi jaring besar yang menutupi naga api. Binatang, ada jalan yang baik bagimu, tapi kamu ingin mengambil jalan menuju kematianmu. Hari ini aku akan memenuhi keinginanmu. 10.000 jiwa mengunci surgawi, teriak Mugu dengan dingin. Setelah teriakan dingin Mugu terdengar, banyak rantai hitam menyerbu ke segala arah. Mereka saling bersilangan dan dengan kejam membatasi tubuh naga api. Raungan marah meletus dari naga api setelah tubuhnya ditindas rantai hitam yang saling bersilangan. Tubuhnya terus meronta saat api ungu merembes keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam. Banyak jeritan tajam dan sengsara dipancarkan dari kabut hitam yang melonjak keluar dari rantai hitam. Di bawah pembakaran api ungu, beberapa rantai hitam menjadi putus. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat dia merasakan tekanan besar pada rantai, dan segera mendengus dingin. Segel di tangan mereka dengan cepat berubah dan kabut hitam tiba-tiba keluar dari tangan mereka. Akhirnya berubah menjadi jiwa-jiwa ganas yang dengan kejam menghantam naga api dari segala arah. Namun jiwa-jiwa ganas yang menyerang segera dihancurkan api ungu yang melonjak di tubuh naga api. Meskipun jiwa-jiwa dibakar, jumlah mereka sangat menakutkan. Puluhan ribu jiwa lainnya yang dikendalikan oleh kabut hitam segera muncul dan menghantam naga api dengan kegilaan bunuh diri. Di bawah serangan bunuh diri jiwa-jiwa yang ganas ini, api ungu di tubuh naga api perlahan melemah. Kemarahan melonjak di mata naga api saat merasakan itu. Raungan tajam bergema saat tubuhnya yang besar mulai berputar dengan liar. Segera badai api raksasa terbentuk di dalam kabut hitam dan menghancurkan semua rantai hitam yang membelit tubuhnya. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai api dan dengan liar menyerap kabut hitam yang meresap ke udara hingga hancur tanpa tersisa. Pembalasan yang kejam dari naga api menyebabkan ekspresi kelompok Mugu nampak berubah. Panas menggerikan yang disalurkan ke tangan mereka memaksa mereka mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Aku telah meremehkan binatang ini, pikir Mugu dengan muram saat melihat serangan gabungannya gagal menyegel naga api. Rantai jiwa kehidupan, teriak Mugu dengan kekejaman melintas di matanya. Ketiga sosok lainnya saling memandang saat mendengar teriakan Mugu. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras dan dengan cepat mengubah segel di tangan mereka. Segera 4 rantai hitam besar muncul dari kabut hitam. Bahkan jurus rantai jiwa kehidupan telah dilepaskan. Sepertinya mereka juga berakhir dalam kondisi babak belur oleh naga api, kata Qiuling dengan senyum mengejek melintas di wajahnya. Jurus apa itu? Tanya Xiaoyan. Itu adalah jurus yang sangat misterius dari Sekte Jiwa. Setahu saya, jurus itu adalah langkah terakhir dari para penatua tertinggi, Sekte Jiwa yang menghubungkan jiwa mereka. Jika mereka kalah, mereka akan menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka, kata Qiuling yang melihat ke medan pertempuran. 4 rantai hitam raksasa yang muncul membawa angin tajam saat mereka melesat ke dalam badai api. Rantai hitam memasuki setiap sisi dari badai api hingga akhirnya menjerat badai dengan kuat. Kecepatan badai api yang berputar menjadi berkurang setelah dicerat 4 rantai besar dan akhirnya benar-benar berhenti. Badai api yang berhenti mengungkapkan sosok naga api di dalamnya yang segera muncul di mata kelompok Xiaoyan. Rantai hitam itu melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya serta menjebaknya. Mugu menatap naga api yang perlahan berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Kalian semua harus menahannya. Aku akan mengambil inti apinya, kata Mugu dengan kegembiraan melintas di matanya saat melihat naga api terperangkap. Cepat, rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menahannya. Kami tidak akan bisa bertahan lama, kata Mu Cheng dengan suara yang dalam. Mugu mengangguk, dia melesat dan muncul di depan naga api yang berjuang dengan semua kekuatannya. Binatang, apa kamu sekarang menyesal karena menolakku? Kata Mugu tertawa dingin. Setelah itu dia muncul di dahi naga api yang segelnya telah rusak. Di tempat itu ada lubang hitam, di mana api 3000 membakar tersembunyi di dalamnya. Mugu dengan liar menatap lubang hitam itu. Namun tepat ketika dia hendak menyerang, kilatan tajam melintas di mata naga api, menyebabkan kegelisahan muncul di hati Mugu. Sebelum Mugu bisa merenungkan apa yang akan dilakukannya, seekor naga kecil berwarna hitam dengan cepat melesat keluar. Di saat yang sama, api hitam dengan cepat berputar dan energi penghancur sama-sama dipancarkan dari tubuh naga hitam yang baru saja muncul. Binatang ini sudah gila. Dia berani mengeluarkan inti api dengan kemauannya sendiri, pikir Mugu yang ekspresinya berubah drastis. Sebelum dia bergerak, naga hitam kecil telah melintas di depannya dan dengan keras menghantam tubuhnya hingga Mugu terhempas dan memuntahkan darah. Kesempatan yang bagus, pikir Soyan saat melihat Mugu yang terhempas. Matanya segera beralih pada naga hitam. Sementara itu, Qinghua yang telah mengamati dari jarak dekat berubah menjadi bayangan.
Saat dia melesat dengan cepat ke arah naga hitam, Soyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat King Hua bereaksi begitu cepat. Namun dia tidak segera bertindak. Meskipun inti api telah muncul, masih ada 3 penatua tertinggi yang melihat dengan tatapan dingin. King Hua yang sangat cepat akhirnya muncul di depan naga hitam. Ekspresi panas melintas di matanya. Douci yang kuat melonjak dari telapak tangannya dan akan meraih naga hitam. Namun tangannya baru saja akan meraih naga hitam ketika teriakan dingin terdengar. "Kamu mencari kematian," teriak Mu Cheng yang muncul di belakang King Hua. King Hua sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan kekuatan gas di belakangnya. Tubuhnya berkedip dan segera menghindar. Matanya dengan dingin menatap Mu Cheng yang telah turun tangan. "Orang lain tidak diizinkan mengambil barang yang diinginkan Sekte Jiwa," kata Mu Cheng dengan senyum dingin. Beberapa rantai hitam meliuk-liuk di sekitar tubuhnya saat dia berteriak pada 2 lainnya. "Aku akan mengawasinya. Kalian berdua harus bertindak dan merebut naga hitam itu." Kedua dojun itu mengangguk saat mendengar teriakan Mu Cheng dan segera bergegas menuju naga hitam. Ekspresi King Hua sedikit berubah saat melihat keduanya bergerak. Kakinya baru saja melangkah ketika beberapa rantai hitam memotong udara dan meluncur ke arahnya. "Bajingan," gumam King Hua saat rantai hitam melesat ke arahnya. Douci di dalam tubuhnya melonjak saat dia memulai pertarungan yang sengit dengan Mu Cheng. Sementara King Hua ditahan, kedua dojun bertukar pandang satu sama lain. Dengan lambaian tangan mereka, rantai hitam melesat keluar dan meluncur ke arah naga hitam. Kilatan tajam melintas di mata naga hitam saat melihat serangan itu. Api hitam melonjak di tubuhnya saat mengayunkan ekornya ke arah Mulong. Mulong sedikit terkejut saat dia melihat serangan balasan naga hitam. Nasib Mugu sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan naga hitam. Dia segera mengayunkan tangannya dan rantai hitam melonjak keluar. Akhirnya berubah menjadi piton hitam sebelum bertabrakan keras dengan ekor naga hitam. Menghadapi serangan ekor naga hitam, piton hitam segera hancur berkeping-keping. Ekspresi Mulong nampak berubah saat melihat piton hitam hancur. Dia baru saja akan melangkah mundur ketika ruang terdistorsi. Naga hitam bergegas keluar dengan niat membunuh dan meluncur ke arahnya. Kilatan tajam melintas di mata Mulong saat melihat itu. Douci di tubuhnya melonjak saat dia melayangkan tinjunya dan bertabrakan keras dengan naga hitam, menyebabkan ledakan keras bergema di tempat itu. Mulong nampak memuntahkan darah, dia melangkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya dengan cara menyedihkan. Meskipun Mulong terluka, namun nyala api naga hitam nampak melemah. "Serang naga itu, dia tidak akan bertahan lama," teriak Mulong dengan dingin. Mutang mengangguk saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah naga hitam. Naga hitam terus menghindari ledakan jiwa di tengah raungan marah yang bergema di udara. Mata Soyan menyipit saat melihat itu. Dia bisa merasakan naga hitam yang semakin melemah. Ini buruk, tidak disangka Sekte Jiwa akan menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan naga hitam. Jika ini terus berlanjut, naga hitam kemungkinan akan mendarat di tangan mereka, kata Qiuling dengan suara yang dalam. "Apakah guru dan lainnya tidak datang?" kata Cao Ying mengerutkan keningnya. "Mereka bertiga sedang menjaga wilayah bintang. Namun aku pikir mereka seharusnya akan segera masuk," kata Qiuling. "Apa yang harus kita lakukan? Naga hitam sepertinya tidak akan bertahan lama," tanya Dan Chen dengan cemas. "Serahkan padaku," kata Xiaoyan. Suara ini tiba-tiba menyebabkan Qiuling dan lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiaoyan yang wajahnya tersenyum. "Panatua Qiuling, apakah Anda dapat menahan Mugu dan satunya itu?" tanya Xiaoyan. "Mugu dan satunya itu terluka parah, tidak sulit untuk menahan mereka," kata Qiuling dengan suara yang dalam. "Kalau begitu, aku akan merepotkan Panatua Qiuling. Serahkan dojun yang terakhir itu dan naga hitam padaku," kata Soyan sedikit tersenyum. "Apa kamu bisa mengatasinya?" kata Qiuling terkejut. Meskipun Soyan memiliki kemampuan penyempurnaan pil, namun saat ini adalah pertarungan yang nyata. Selain itu, dojun yang menyerang naga hitam memiliki kekuatan bintang 3 dojun. Soyan tersenyum saat melihat keraguan di wajah Qiuling. Dia menjentikan jarinya dan boneka langit yang berwarna keemasan muncul di depannya. Qiuling nampak terkejut dan perlahan mengangguk. Ia bisa merasakan sedikit bahaya dari boneka emas yang muncul. "Karena kamu yakin kita akan melakukan yang kamu katakan, akan lebih baik jika kamu dapat menundukkan naga hitam," kata Qiuling menatap tajam pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakinya melangkah di ruang kosong, dan tubuhnya bergegas ke arah Mutang sementara boneka langit mengikuti di belakangnya. "Api 3000 membakar milikku," gumam Xiaoyan dengan kilatan panas melintas di matanya.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.